Monggo bisa kita mulai pelan-pelan sambil menunggu teman yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد hadirin jamaah pengajian Baitul Angga rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengingat berbagai kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai-pandai mensyukuri segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas kehadiran panjenengan semuanya semoga Allah berikan ilmu yang manfaat barokah masalah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya memulai pengajian dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Surat yang ke-49 pada ayat 10 Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan satu pengumuman dari Allah bahwa siapapun yang termasuk orang beriman itu dipersaudarakan oleh Allah dengan sebutan innamal mu'minuna ikhwatun. Kabeh wong beriman ki bersaudara, dulur-duluran. Lek jenenge dulur ini mesti ada kepedulian, ada perhatian. Kalau jenengan sama adik atau sama kakak saja tidak bersedulur, apalagi kalau pada orang yang lebih jauh. Maka kita mulai dari yang paling dekat, hadirin, bagaimana family kita, adik, kakak, kemudian orang tua kita, Pak Le, Bu Le, ini kita jaga betul. Karena ini perintah Allah. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya. Ya. Sampai pada ujung ayat ini dikatakan, wattaqullah la'allakum turhamun. Itu bagian daripada perintah bertakwa kepada Allah yang pada ujungnya agar kita semua mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Supaya rahmat turun kepada kita, kita juga berikan rahmat kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain. Wabil khusus sama saudara
Muslim. Nah, dalam hubungan dengan itu, para bapak sekalian, saya akan membacakan beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamis fayaghfirullahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syakhna'u fayaqulu truku hadaini hatta yastaliha rawahu Muslim. Artinya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal, dilaporkan, dihadapkan amal-amal perbuatan manusia itu kepada Allah fi kullisnaini wa khamis, pada setiap hari Senin dan Kamis. Senin, Kamis itu adalah laporan, istilahnya dalam kita itu istilah mingguan. Laporan oleh para malaikat tentang amal perbuatan kita itu dihadapkan kepada Allah, dikumpulkan setiap hari Senin dan Kamis. Maka jangan mungkin ada yang senang berpuasa Senin dan Kamis. Salah satu latar belakangnya ini. Jadi kita ingin ketika ada laporan amal kita kepada Allah, kita sedang berpuasa. Tentu walaupun puasa ini tidak wajib, tapi Rasulullah pernah bersabda, aku suka berpuasa ketika amalku dilaporkan kepada Allah. Nah, pada hari Senin dan Kamis itu fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Allah akan mengampuni setiap individu, setiap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Insya Allah panjenengan tidak menyekutukan Allah. Saya walaupun tidak tahu persis, gelem ngaji ngrungokne insya Allah bukan orang yang menyekutukan Allah. Maka setiap Senin dan Kamis itu ada kemungkinan besar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali illam ra'an kanat bainahu wa baina akhi syakhna, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada syakhna, itu artinya permusuhan yang sangat, perselisihan yang keras. Oh boleh ngarani, terus pokoknya brutal kira-kira gitu ya, sehingga di dalam hati orang yang berselisih itu ada dendam, ada kebencian tersimpan di situ. Nah kalau demikian Allah tidak mengampuninya, dan Allah berkata kepada para malaikat, utruku hadaini, tinggalkan dua orang yang berselisih itu hatta yastoliha, sampai keduanya berdamai, saling mau memaafkan. Nah ini pentingnya. Maka kalau kita ini ada perselisihan, mohon segera diselesaikan. Seandainya di ada jamaah ini ada yang punya perselisihan dengan saudara, saya doakan di malam ini harus selesai. Amin. Supaya ini tidak menghalangi ampunan Allah dan tidak tertunda ampunan Allah kepada kita. Yang namanya kehidupan itu kan begitu. Kita ini memang diuji oleh Allah, di ojo-ojoi oleh setan, tidak akan pernah berhenti setan itu mempengaruhi kita. Kata Rasulullah, setan telah berputus asa dari menggoda manusia di jazirah Arab agar setan disembah. Setan telah berputus asa. Namun setan tidak berputus asa untuk merusak pergaulan sesama muslim. Itu di jazirah aja enggak putus asa loh Pak, apalagi di sini Pak. Nemen Pak tambahan gitu. Jadi setan itu bekerja keras siang malam 24 jam. Saya tidak pernah mendengar cerita setan tidur itu. Kita yang tidur. Setan berupaya bagaimana agar family itu berselisih dalam hal-hal yang mungkin penyebabnya itu sepele. Perkara godong gedang sok tukaran. Perkara daun-daun yang masuk rumah kita kadang-kadang bisa berselisih. Jangan, betul-betul mari. Saya kadang pesan betul sama istri itu. Kalau ada apa-apa yang rupanya mengganggu itu, bertahanlah untuk memaafkan. Selama tidak terlaluan lah misalnya.
ada ayam nelek, udahlah maafkan saja. Ya Pak, itu bisa jadi perselisihan itu. Hal-hal kecil seperti itu. Maka ya Allah tolonglah kita ini, masing-masing kita ini semoga bisa tahan dengan gangguan seperti itu dan itu mendatangkan maaf, ampunan dari Allah kepada kita. Monggo jadi ini saudara kita jangan sampai ada yang ke kejirat-jirat itu ya, tali-tali perselisihan. Karena ini menunda ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak biasanya lek perkara harta ngono iki sulit memaafkan, kait dimaafkan eling maneh, masalah lagi gitu. Setannya begitu itu. Maka kalau ini saya sudah nyampaikan, ini dari setan, dari nafsu, tinggalkan. Setelah, enggak usah nemen-nemen gitu. Ya, saya sudah mengalami hal seperti itu, mungkin jenengan juga mengalami gejolak-gejolak seperti itu. Tidak hanya dari diri kita, mungkin dari istri, dari adik yang sepaham dengan kita, bermusuhan dengan yang lainnya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Doa nggih. Monggo itu direnungkan. Yang kedua, sambungan dari seirama dengan hadis ini, la yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar rawahu Abu Dawud. Maka ini kalau terjadi perselisihan tadi mungkin akan terjadi satru tadi itu. Orang sini bilang satru. Satru Pak ya namanya, satru. Soalnya di Pasuruan satru iki jenenge jajan. Jajan koya itu lek Pasuruan jenenge satru. Sing teko kacang ijo itu loh. Itu satru nek Pasuruan. Lah dipangan wong kene satru dipangan wong Blitar. Ini koya. Terjadi perselisihan kok sampai 3 hari kata Rasulullah tidak halal itu. Jenengan meninggalkan atau istilah membaikot, membiarkan satu 3 hari, tidak halal kata Rasulullah. Tidak halal. Andaikan kita mati, naudzubillah, ya. Faman hajara fauqa salasin famata, barang siapa yang meninggalkan saudara yang sampai 3 hari lalu dia mati. Apa Pak dan dendanya? Dakholan nar, diancam neraka. Berarti ini dosa besar. Hadirin saya ingatkan di antara pengertian dosa besar itu adalah dosa kalau yang dilakukan ada ancaman neraka, ada ancaman laknat, itu termasuk tanda-tandanya dosa besar. Maka ini perselisihan orang-orang seperti dekat dengan kita ini, kok sampai 3 hari, takdir Allah mengatakan pas 3 hari jenengan tidak memaafkan, terus mati, dakholan nar, masuk neraka. Kihawe dhewe ibadah, sholat duha dikencengi, sholat tahajud diperjuangkan, ya jamaah Jumat ternyata kita punya dendam, kebencian, iri hati di hati kita sampai kepada saudara tidak nyapa lebih dari 3 hari, kok mati, ancamannya neraka. Bahkan lebih jauh dari itu dalam riwayat Abu Dawud yang lain dikatakan waman hajaro akhahu sanatan, barang siapa yang meninggalkan saudaranya 1 tahun, fahuwa kasafhid damihi, maka baginya dosa seperti telah membunuhnya. Dosane kaya wong mateni wong, lek ndak nyopo sampai 1 tahun. Masya Allah. Yang tidak punya masalah, hadis ini tenang-tenang saja, kan kita tidak punya masalah. Tapi yang sudah, yang pernah punya perselisihan, ini menjadi berat. Tetapi bagaimanapun Rasulullah menginginkan umatnya ini saling berkasih sayang, saling rukun, jangan berselisih perkara apapun. Nah, hadirin, ketika mungkin terjadi perselisihan, namanya juga manusia, ya, hal-hal seperti itu, maka kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yubda'u bisalam. Jika ada 2 orang berselisih, bersengketa, maka yang terbaik dari keduanya adalah alladzi yubda'u bisalam, yaitu orang yang memulai dengan salam. Kuat enggak Pak kira-kira
sedang bergejolak, sik menyala di dada itu terus jenengan disuruh mengucapkan salam. Soalnya mesti gari lo, jenengan kudu mengucapkan salam. Waduh Pak Abot, kata. Tapi Rasul mengatakan di antara dua orang berselisih itu yang terbaik adalah siapa yang berani memulai salam. Wis karo salam rotok diempet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah nguasi. Enggak apa-apa. Nah ini ada kasus di riwayat di kasus ini. Jika ada dua orang berselisih, yang satu mengucapkan salam, maka yang lain juga menjawab salam walaupun kata isi rotok manyun ngono kuwi. Waalaikumsalam. Ngono terus saya. Kata Rasulullah, itu bersekutu dalam pahala. Dua-duanya dapat pahala. Tetapi jika kemungkinan yang kedua itu mungkin banyak terjadi. Yang satu sudah mulai uluk salam, sing dua emoh menyuk gitu ya. Maka kata Rasulullah, yang pertama ini sudah terbebas dari ancaman memboikot saudaranya, sementara yang kedua mendapatkan dosa karena dia tidak menjawab salam orang yang bermaksud baik. Kan terus gitu, ada pertanyaan nih, ibu-ibu saya sampaikan ini cerita begini. Pun kula sapa mboten nanuk, mboten nyauri kok. Coba lewat HP tak guyon gini. Gimana? Aku harus bagaimana gitu. Jadi bilang begitu. Kalau disopo sih berat ya, ya sudah, kita sudah terlepas dari masalah itu tadi. Mencoba untuk memaafkan. Perkara tidak dijawab salamnya, ya sudah. Besok lagi diulangi. Insya Allah lama-lama akan berubah. Insya Allah berubah. Saya pernah berselisih sama tetangga. Pernah di sini saya. Itu ya saya tukang ngaji yuk berselisih ya, karena ngaji itu berselisih. Tak tukone ayam Pak, ayam kremes waktu itu, tak belikan ayam besar, tak kasihkan supaya saya tidak punya sakit hati dan mudah-mudahan mereka juga cair. Alhamdulillah anaknya murung dolen yang ngomah gitu kan, terus bisa cair orang tuanya. Saya juga tidak menginginkan ini dibawa sampai berkepanjangan. Ya itulah namanya orang-orang bicara kadang-kadang bisa salah ya. Dengan manusia, saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baik, ini masalah pergaulannya. Jadi pokok ada seperti itu. Kuncinya kata Rasulullah, yang terbaik adalah yang mulai mengucapkan salam. Lek rada abot salame lewat WA. Lek perlu langsung kan berat. WA dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf. Semoga semuanya sehat walafiat. Gitu loh Pak. Wes ampuh itu nanti. Saya enak ono ngenean barang. Dulu ya enggak bisa. Bun. Kemudian berikut ini saya sampaikan beberapa hal tentang besarnya pahala atau keutamaan berbuat baik kepada sesama manusia. Kan ada ibadah yang sifatnya kita langsung kepada Allah, seperti sholat, seperti tahajud, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, itu juga bagus. Tapi janganlah dilupakan tentang perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Itu pahalanya juga luar biasa. Dicontohkan dalam hadis Bukhari Muslim ini, ada seseorang yang didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Ini Rasul yang cerita ini. Didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, terus ditanya sebelum dicabut, apa kamu punya kebaikan? Orang ini terkenal wong nakal, ditanya begitu. Punya kebaikan? Dia menjawab, saya tidak tahu. Tidak tahu kan berarti jarang-jarang berbuat baik ceritanya ini. Saya tidak tahu. Kata malaikat begini, coba dipikir, diingat-ingat, kebaikanmu mana gitu. Pahala di mana? Saya tidak tahu. Aku mau coba hadis ini mesti wong sing koyo ngene iki ya apa? Sampai kebaikannya sudah ingat. Mengapa ndak ingat? Saking titike kebaikan, banyaknya dosa. Namun kemudian dia ingat. Dia mengatakan,
ma a'lamu syai'an ghaira anni kuntu ubayyi'un nasa fid dunya. Terus aku ndak ingat apa-apa malaikat, kecuali yang saya ingat itu adalah dulu aku pernah berinteraksi apa jenenge Pak ngono iku, bergaul ngono apa jenenge, berserawung berserawung dengan manusia. Maka dalam pergaulanku adalah fa'andirul musiro. Aku pernah memberi pinjaman uang kepada seseorang. Fa'andirul musiro, aku berikan tenggang waktu bagi orang-orang yang mampu nyaur, tapi belum pada waktunya dia tidak bisa nyaur. Jadi wongi jane mampu, cuma pas wayai jatuh tempo, dia tidak bisa melunasi. Orang ini baik hati, ya tidak apa-apa, rodok ditunda bulan depan aja, ngono. Wah, enak Pak gitu. Dan juga ada orang yang tidak mampu, wa atazawaju anil muksir. Aku pernah membebaskan orang yang punya hutang, dia tidak mampu. Bebaskan hutangnya. Jadi dua perbuatan tadi kan bukan masalah ibadah langsung kepada Allah. Yang pertama, menunda pembayaran hutang gara-gara orang itu rodok kesulitan. Yang kedua apa? Membebaskan hutang orang yang tidak mampu. Itu aja di hadis dikatakan fa'ad kholahullahul jannah. Maka Allah memasukkan orang itu ke surga. Nah, jangan berinteraksi Pak, aku ngomong interaksi. Berinteraksi, ada utang piutang seperti itu. Ya tentu utangnya sing wajar-wajar Pak, jangan utang sak gunung enggak begitu ya. Utang misalnya sebenarnya 1 juta, 1,5 juta, itu kan sih layak kita untuk melupakan. Pernah nggak melupakan utang segitu Pak? Ngasih utang orang terus nggak disaur pernah? Orangnya menengah, aku pernah ingat kono yo, ikhlaskan tak ikhlaskan ngono kadang-kadang enggak ada duit no iling gitu. Iling enggak bukan saya minta tapi ingat. Ya 750 itu zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu banyak. Tapi sudahlah, itu sebagai tabungan saya di depan Allah. Kenapa susah-susah? Oh, tapi mohon maaf kadang-kadang pasangan sisian kita itu kadang-kadang enggak terima barang. Ya bicarane lah kalau ngomong biar kita istri juga bisa sepaham dengan kita. Kalau seandainya jangan ngalami itu. Karena ini, kalau itu nanti Allah ridho dengan amal kita, masalah menunda hutang atau membebaskan utang orang lain, maka insya Allah itu menjadikan jalan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan seperti orang ini bisa langsung dimasukkan surga oleh Allah. Ayo ndang diutangi kancane. Ndang diutangi ya. Nggak utang titik diling-iling utang akeh gak. Biasa hutang tuh. Nabi aja pernah hutang, enggak apa-apa. Kita juga lek terpaksa ya hutang, lek enggak terpaksa jangan main-main dengan hutang. Enggak enak ya. Hubungannya dengan hutang ini ada hadis Ibnu Majah yang mengatakan begini. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman marrotaini illa kana kasodaqotiha marrotan." Artinya, tidaklah seorang muslim itu memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali, maka illa kana kasodaqotiha marrotan, maka dia bagaikan memberikan sodakoh sekali. Pahalanya Pak itu, walaupun sama-sama utang. Saiki utang 1 juta, DE 1 bulan depan utang lagi 1 juta, mesti sahur, terus utang mana 1 juta, maka itu jenengan bagaikan sodakoh 1 juta. Padahal itu hutang sing disauri. Saya sudah pernah mempraktekkan ini. Betul tak praktekkan. Kok iyo enek koncoku podo karo hadis iki gitu. Lagi aku bergembira ngutangi, memberi hutang orang yang sama 2 kali berturut-turut. Waktu itu utangnya cuma 1 juta, 1 juta utang, terus dikembalikan berapa waktu lagi nyaur, saya tersenyum, saya ingin hadis ini. Oh, aku dikon nyoba hadis ini gitu ya. Saya beri hutang dengan senang hati, saya berhutang. Karena saya merasa bersodako kepada orang itu 1 juta. Alhamdulillah.
Tapi ya disaur kok nyatane. Oh, disaur aja kita dapat pahala, apalagi kalau tidak disaur. Pahalanya besar tapi abot. Iya lek mek 100.000 Pak, atau saya diling-iling kok. 100.000 diling-iling gitu kan. Kita ya. Ya, itu hadis Ibnu Majah. Ada lagi cerita berbuat baik kepada selain manusia. Ini ceritanya anjing, sudah terkenal ya Pak ini. Diceritakan di hadis ini dalam riwayat muttafaqun alaih ini, seorang laki-laki yang sedang berjalan di tempat yang panas, dia kehausan. Ya. Di hadis yang lain saya pernah baca kayaknya wanita nakal gitu loh. Ya, wanita nakal gitu. Saya kita ganti laki-laki, wanita nakal seseorang gitu ya, laki-laki yang haus. Kemudian di tengah padang pasir yang panas itu bertemu dengan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, dan dia laki-laki itu punya pengertian iki mesti asune iki yo ngelak kaya aku mang. Padahal wong tas minum loh Pak. Turun ke sumur tas minum, naik temu anjing tadi itu. Lek umpamanya asarasen kan, tas mudun gitu kan. Terus saya kan begitu. Indah. Laki-laki tadi kemudian turun lagi ke sumur itu, dia nyibuk pakai sepatunya dia kemudian gigit sepatunya, dia merangkak naik. Jadi susah ini ngambil airnya ini. Bukan gampang. Jadi naik itu panggil sepatunya digigit, isi air itu. Sampai di atas dikasihkan anjing, anjingnya minum lalu pergi. Maka fasyakarallah lahu. Allah berterima kasih kepada orang itu, faghfara lahu, lalu Allah mengampuni orang itu. Iki rasa mbok praktekne kayak ngombe anjing, kayak manusia saja gitu ya. Kalau kepada anjing yang kehausan itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah, apatah lagi kalau kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jenengan tahu ada orang yang butuh pekerjaan, butuh uang, jenengan beri bantuan. Wah, itu tentu saja pahalanya lebih besar daripada sekedar memberi minum seekor anjing. Kita praktek terus golek anjing nanti ini. Siapa tahu rasa digoleki wae tanggane sefamilinya masih butuh kok datang goleki anjing. Gila. Itu kan contoh dari Nabi sing dibuat ekstrim gitu loh ya, dibuat ekstrim. Kan ada juga hadis seperti ini. Man bada masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka dia bangunkan rumah di surga. Walaupun masjid yang dibangun sebesar sarang burung. Apa yo enek sarang masjid sarang burung. Sing salat ning kono sapa? Itu kan di nemen-nemeni sama Allah. Jadi walaupun masjid itu kecil, kalau dia ikhlas karena Allah, maka dibalas akan dibangunkan rumah di surga. Itu contoh. Jadi ya seperti ini juga begitu. Para sahabat lalu bertanya, qalu ya Rasulullah wa innalana fil bahaimi ajran. Ya Rasul, apakah untuk kami ada pahala ketika kita memberikan makan hewan? Nah, hewan, siapa yang punya hewan? Ya. Rasul mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajran. Pada setiap memberi makan hewan atau sesuatu yang bernyawa, apakah manusia, apakah hewan, itu ada pahalanya. Namun tentu pahala ini tidak sama besarnya. Gitu ya. Ya, jadi kalau di rumah jangan ada peliharaan, jangan sampai lupa. Itu memberi, ada pahalanya juga, itu makhluknya Allah. Ya. Bisa dipraktekkan ya Pak ya, insya Allah jadi pemurah. Nah, jadi pemurah. Saya tambahkan, saya ingat ini, berbuat baik pada orang lain. Pahalanya yang besar, yaitu hadis yang sangat terkenal biasanya di bulan Ramadan. Man fattara iman. Barang siapa yang memberi makan berbuka orang yang berpuasa,
kana lahu mislu ajrihi, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini tidak hanya puasa Ramadan loh Pak, tapi kan enggak puasa Ramadan awake dhewe kan susah nyari orang yang berpuasa. Apa jenengan bikin pengumuman sapa sing poso Senin Kamis yo nang nggon aku. Bisa loh Pak itu terjadi. Jadi ya kalau misalnya kan sering teman atau apa namanya, tahu kalau dia puasa Senin atau Kamis misalnya, kasih makanan kayak guyon, ini untuk berbuka ya, itu dapat pahala kita. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa memberikan makan jumlahnya cukup banyak kepada orang-orang yang berpuasa. Dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang dia beri makan. Iso-iso nggak ada puasa sunah deh. Mungkin wong liya kabeh dikeki pahalanya deh. Oleh padha karo wong-wong kuwi. Ya, alhamdulillah. Ini contoh berbuat baik pada orang. Jangan kita sampai melupakan. Kalau ada yang bertanya langsung aja ya Pak. Ini soalnya sudah mau habis yang saya baca ini. Tinggal 3. Berikutnya, rahimallahu rajulan. Ini penting. Rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang yang bagaimana? Samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rawahul Bukhari. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan idza ba'a. Dia itu pemurah, penuh toleransi ketika dia menjual sesuatu, wa idashtara, dan juga dia berperilaku bagus ketika membeli, wa idaktadha, dan dia berperilaku bagus ketika membayar hutang. Menjual, membeli, membayar hutang. Kalau dilakukan dengan baik, semua ini mendatangkan rahmat Allah. Jenengan lek beli yo beli sing apik, aja sampe menyinggung sing dodol. Sing dodol yang ngono ya apik, lek ngedoli maso sing tuku ki rada cerewet, tetep apa sabar, senyum gitu loh. Kan ada juga om beli sing untuk megel nih kan ada. Ya. Sing jual itu ya sing segitu. Kalau nyaur utang waktunya nyaur, kalau seandainya tidak bisa nyaur ngomong yang bagus. Itu juga mendatangkan rahmat dari Allah. Jadi interaksi ini, interaksi menjual, membeli, dan nyaur utang, kalau dilakukan dengan baik-baik, samhan itu penuh dengan apa ya, jaga perasaan orang, itu mendatangkan rahmat dari Allah. Lepas jenengan dodol, dinyang wong terlalu cendek, ngono terus jenengan bi perasaane. Terus ngomong ngene aku kulane ra oleh, Pak. Kula antok ora oleh, Pak. Lah wong ngenyang kan bebas. Ya sing ngenyang kan kudu juga hati-hati gitu loh. Bagaimana tidak menyinggung. Hati-hati ya, jualan saya pernah mendengar di Ngarum itu ada orang jual roti. Lah sing tuku kan ngene. Sik nyar ya Pak rotine ngono to. Wajar to. Lah sing dodol kok muni ngene, ya lek elek dibuak nek mburi kono. Aduh, aku langsung ngerasa kayak warak. Aduh, gitu loh. Itu interaksi yang tidak mengenakan. Kenapa ya? Kalau seandainya dia sabar, kan tinggal jawab, nggih ini kita seenggal mek ngono lho. Kok dadak elek wis dibawa nek mburi. Saya bisa cerita karena saya mendengar sendiri. Astagfirullahaladzim. Jari ini ngomong mohon maaf lagi. Ini ndak ras sih. Biasanya yang Madura, ini lek dodolan rapat sabar. Lek dinyang amuk wong. Ngono wong wis ngale ngomong ning mburi ngomong ngene. Ade duwe nyang-nyang. Sing krungu kan ndak enak gitu ya. Ya Allah. Makanya kita ndak seneng kalau ada tawar menawar, takut kedeluduk. Apa ngene ngarane? Kedeluduk niku. Takut kejelumus.
kebelubuk lah seperti itu. Membeli terlalu mahal gitu kan kecewa. Ya, orang Islam jangan sampai begitu. Kalau jenengan jualan di toko atau apapun, jangan sampai pembelinya kecewa. Kalau ada aibnya barang, itu disuruh nunjukkan sama Rasulullah. Gitu. Kan ada kasus yang itu jual beras dicampur apa gandum, sing apik kayak njobo, sing elek kayak jero. Aku kok eling beras oplosan tuh saiki iki. Wah, iki ndak islami, ndak iki cocok ya hadis iki mau. Wah, wong kuwi mendatangkan kebencian dari Allah bukan rahmat. Kayak sing dioplos beras iki jumlahe wah, kayak Pak. Setahun sampai mes 100 triliun kerugiannya itu. 100 triliun duit, Pak. Beras mahal beras murah didol mahal. Beras biasa didol harga premium. Aku deh ndak rumongso ki berasku ki campur pokok nggak ngerti. Beli maam gitu. Masa, ternyata ada begitu ya di tempat kita ini. Rusak Pak ini. Jadi ini sudah mulai diungkit-ungkit di mana-mana. Kalau penjual itu tidak jujur, maka Nabi mengatakan penjual itu banyak di neraka. Hati-hati jenengan sing dodolan. Oke, tapi lek api ya enggak, malah bagus. Penjual itu bahkan menjadi tiangnya negara. Lek penjualnya itu jujur, api itu menjadi kuat negara ini. Lek seperti ini coba. Indonesia ini Masya Allah. Winane pertalite, apa pertamak. Iya, diapa nih? Dioplos. Terus mari ngono emas. Emas itu yang dijual di apa itu? Katanya emasnya itu tidak sesuai dengan yang tertera. Campur besi bobi ngerti. Iya. Mari ngono apa lagi yang dia gas. Gas itu dioplos Pak, bener Pak. Gas itu loh, gas tabung itu dioplos. Mungkin ini jasa esok palsu tak? Ya, ya jago tersinggung wangi. Ini kan belum terbukti. Tapi kok nemen-men ya ijazah iku ya. Mbok ya wis niki lho, ngono lho karek ngono dadak. Sampai tok ndi-ndi masyaallah. Iki nek wong Indonesia senengane koyo ngono lho. Lagi terakhir beras, mari apa nih? Gula. Kok air banyak dipalsukan. Oh iya Pak, air itu ya dipalsukan. Masya Allah. Minyak, aduh, astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya. Jadilah penjual yang penuh rahmat. Jadilah pembeli yang baik. Jadilah kalau seandainya nyaur utang, nyaur yang dengan cara-cara yang baik. Loh, gimana? Nyaur utang, utang puasa maksudnya? Diwakilkan? Oh. Nyaur puasa itu diwakilkan boleh kalau orangnya mati. Jadi itu kan ada soma'an waliyu, jadi seorang punya hutang puasa wajib, dia sudah punya kesempatan nyaur, nggak bisa nyaur juga, akhirnya dia meninggal, keluarganya lah yang boleh menggantikan itu, gitu ya. Bahkan dibagi-bagi, ngutangnya 10, akhirnya kan ayo anaknya 10, itu edang, sudah di atas namakan orang tua kita. Ada hadisnya begitu. Walaupun mungkin ada sedikit perselisihan, tapi saya cenderung boleh karena itu utangnya orang tua untuk kepada Allah. Ya boleh nyaur nggak duit ya raiso gitu ya. Utang puasa. Pun ada lagi? Monggo. Terkait utang sama curhat juga ya. Ya curhat apa Pak? Kok tak ceritanya wong-wong. Beberapa ya kan banyak sih. Akhirnya kita sudah mencoba nagih ya Pak ya. Betul. Terkadang saya merasa salah gini. Terus bulan akhir tapi nggak mau bayar dia. Aku kadang sudah malas untuk menagih. Arti kelasnya kok yo akeh, arti nagih kok yo mesti di kapan-kapan dijanjiri lagi lah itu gimana tadi? Saya juga merasa gimana kata eling nih aku yo kata eling nih aku dosa, aku tak eling nih yo di pangah ngono pas ndak ada duit aku eling. Itu tadi gimana tadi? Iya. Terus apa nih? Masalah utang juga itu misalkan kita udah gak pernah ada orang yang sudah utang lama
akhirnya dia sudah menghilang. Nah, kita mau misalkan mau ikhlaskan, cuma kita kan nggak dapat akotnya gitu. Bisa ikhlaskan wis sembarang, akhirnya itu terus sama kan udah nggak tahu rimbanya, dia nggak tahu mana itu saya kesulitan. Akhirnya mau mencoba mengikhlaskan atau tetap bisa diutang ya pangan batin itu. Iya. Piye penake, Bro. Jadi kalau yang pertama kasusnya si utangi wonge iso ditemoni, iso ditemui. Itu tentu kewajiban kita untuk mengingatkan orang yang berutang sesuai perjanjian bahwa jenengan mau nyaur ini kok belum bisa melunasi, mohon diusahakan gitu loh. Memang ada kesulitan apa misalnya begitu. Tidak cukup nagih seperti itu. Nagih dengan baik-baik. Rasa walaupun kita punya hak, jangan apa cincing sarung barang nagih yang baik satu kali, nanti didian lagi, diletih lagi, ditunda, kita ingatkan lagi. Tapi harus keadaannya begitu, terus jenengan piye aku dhewe malah izin nagih gitu ya, malah izin nagih petuk wong piye ndak penak. Yo atine iki ndak patah ikhlas sih. Yo lek duit iki mek 100.000-an gitu ya. Iki duit kan 100 juta. Waduh abot iki kan. Nah, wong ndak so nyaur. Ya kalau mungkin saya bayangin saya bisa nyaur mungkin, tapi yo nggak ada apa yo ya sarasem loh. Ternyata di teman-teman yang lain dia juga punya utang. Ah wi, apik wi. Wis angel iki yo apa ya. Mosok dituntut terus dihukum iki yo. Ya apa kita enggak dapat apa-apa juga gitu ya. Iya, itu masa disita barangnya. Aduh, iya lebih barang gitu ya. Sampai sepeda motornya tak ambil. Iya. Ambil wes ini akhirnya dia mau bayar, akhirnya kata saya kembalikan lagi. Saya mengambilkan bukan hak saya, akhirnya saya merasa iya itu perasaan lah. Tapi kalau memang dia tidak bisa terus mengikhlaskan sepedanya gitu kan, seharga utangnya itu bahkan mungkin kurang dari utangnya si An kurang akeh, ya tidak apa-apa diambil kalau memang begitu, tidak apa-apa. Pertanyaannya tentu kalau mengikhlaskan abot gitu loh Pak, soalnya nanti kalau itu sampai di akhirat menjadi masalah gitu loh, sampai di akhirat menjadi masalah orang itu. Bisanya jenengan tagih kan di apa namanya, sayanya kan juga bermasalah. Kamu kok nggak mau elektrik gitu? Bendino itu sing berat. Dari saya mungkin ada kewajiban untuk tetap mengingatkan. Iya, tadi sudah dilakukan, mengingatkan mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali sudahlah. Mungkin orangnya lagi begitu, jadi tidak niat bayar. Masih jenengan tukari loh aja lagi gak di duit loh bayar apa? Mau ada terus percoba emosi. Itu ya berlindunglah kepada Allah jenengan supaya tidak ketemu orang seperti itu lagi. Iya, itu kan ya pergaulan kita ya. Mudah-mudahan tidak bertemu lagi dengan orang-orang yang tak utang, senengane utang nggak gelem nyaur ngono. Ah wis angel. Semoga jangan ikhlaskan, diikhlaskan ya tentu itu menjadi pahala panjenengan pasti. Karena seperti jenengan sedekah setelah diingatkan. Nggih, pun. Wis kedua mung ya wong ilang. Iki enak, saya juga ngalami itu. Wonge mudak karuan rimbanya. Ngono iki HP-ne yo diganti. Gitu. Omahe ra diomong ya itu tadi. Serahkan sama Allah. Ini mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita selalu berhati-hati dalam bergaul ya. Ya, kalau diikhlaskan insya Allah tetap jadi pahala kita. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ganti rezeki yang lain gitu. Memang ya setan kok ngene, lepas dari duit wiling susah itu gitu. Aduh, duitku digowong iko. Semua mengalami seperti itu. Monggo ditata hatinya masing-masing, diikhlaskan bismillah, mohon kekuatan, terus tidak bertemu dengan orang-orang yang membebani kita seperti itu ya. Kemudian masih ada berikutnya nih. Oh, ternyata ini agak panjang. Yaitu perbuatan baik masalah menutup aib, menutup kejelekan. Kadang-kadang awake dhewe iki masih yo poso, yo ngomong jeleknya orang. Pemana ndak poso? Poso wae kadang sik ngono iku. Ini cobaan bagi kita.
ngomongnya campur nafsu loh Pak. Awet itu lega ngono lek ngomong eleke wong. Padahal dhewe yo elek gitu ya. Nggak tahu itu kenapa kok begitu, ada ramuan apa gitu ya. Ya. Man satara musliman. Nah, ini janjinya Rasul. Barang siapa yang mau menutup aib seorang muslim, ini aib-aib yang wajar ya. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutup aib orang tersebut, aib kita yang nutupi itu fid dunya wal akhirah. Di dunia akhirat. Jadi betapa kita dapat keuntungan dari Allah. Nek jenengan tidak menceritakan aibnya orang, maka aib kita ditutup oleh Allah dunia akhirat. Enak apa tidak? Iki yo enak, tapi kadang-kadang milih buka aib. Gitu. Itu tantangan kita. Ya Allah. Monggo disibukkan dengan aib kita. Kata Rasulullah, tuba liman saghalathu aibuhu. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aib dirinya masing-masing. Coba ngomong aib dhewe ora usah diceritakne wong, Pak. Di depan Allah saja kekuranganku ini ya Allah. Banyak aib-aib kita ini. Jadi tidak usah mikir aib orang. Emang urusannya apa kita mikir aib orang? Kita sudah ngerti itu bukan urusan kita. Nyapa siapa dewa pelong hitung-hitung. Itu urusannya Allah nanti. Aibnya orang dihitung-hitung. Ya sik nemen awakmu. Sik nemen awakmu. Ya Allah. Nah, ini ada janji lagi. Tadi ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Ada pahala yang disebutkan Rasulullah dalam Ibnu Hibban. Man satara aurata. Barang siapa yang menutup aib, aurat itu aib yang menjadikan orang malu kalau diceritakan, faka'anna mastahya mau'udatan min qabriha. Seperti pahalanya menghidupkan anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Dulu zaman Rasulullah kan zaman jahiliyah banyak orang apa? Kalau punya anak wanita kan dikubur hidup-hidup. Itu kan dosa besar. Nah, jenengan mau menutup aib saudara, aib teman, aib tetangga, itu pahalanya bagaikan menghidupkan anak yang dikubur hidup-hidup tadi. Besar pahalanya, Pak. Nah, makanya cari pahala ya begitu itu. Kalau tahu jenengan tahu ada aibnya orang, jangan disebar di WA grup. Ngono, waduh. Dipamer nih. Malulah kita ini malu, itu teman kita. Seperti kita memamerkan aib kita. Saya pesankan begini Pak, kalau jenengan melihat teman atau saudara atau kenalan siapa, misalnya berduaan karo wanita, kayak wong ayu, nggak kenal jenengan, gitu. Iku jenengan nggak usah mikir dowo-dowo. Yo apa yo? Tak foto apa piye? Di foto barang. Pura-pura nggak tahu saja. Pura-pura nggak tahu. Dalam hati kata Imam siapa itu menyatakan, omong ini, mungkin temanku punya alasan khusus untuk itu. Ngono lho, Pak. Biar ndak jenengan terus bedek-bedek. Ah lah ngono. Kayak marung cerita. Iki ojo cerita-cerita ya. Ojo cerita iki. Pak tiba waduh, insyaallah. Itu aib loh Pak, itu aib. Kalau dia itu melakukan dosa, kan dia sendiri yang berdosa. Kita ndak kenal loh. Lek jenengan mampu mengingatkan, lah mampu Pak. Angel lagi ngingat ning ngene angel. Ojo wong liya. Adike dhewe lek kira kuat. Nah niki ndak terlatih jenengan ndak kuat. Ngilikno keluarga dekat. Berat apa tidak? Berat. Weh, ngomongi opo? Kapan? Nondi? Apalagi pada orang lain. Nah, itu lek aib, ngomongnya lek gitu harus secara rahasia juga. Itu ya. Itu namanya nutup aib. Ya Allah, mencuri. Hmm.
Wah ini kejahatan kalau itu ya. Maling gitu. Mencuri ya jangan bisa tangkap gitu ya. Nah, kalau oh ya, boleh kalau itu, boleh disebarkan untuk hati-hati supaya tidak celaka orang lain. Beda dengan kasus yang saya tadi itu kan. Nyertanya orang yang sedang berduaan itu tidak ada urusannya dengan kita, tidak merugikan kita gitu loh ya. Kalau seperti itu boleh untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati. Jadi bukan termasuk menyebarkan aib atau bukan termasuk ghibah seperti itu. Kalau dia, oh ini ada terusannya di bawah ini. Oh, podo karo mengjane ini. Kullu ummati yu'afa illal mujahirin. Semua umatku ini punya potensi dimaafkan kesalahannya, dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali yang sulit dimaafkan adalah orang yang berbuat dosa terang-terangan atau dia menceritakan dosanya kepada orang lain dengan bangga. Itu angel dimaafkan. Itu termasuk seperti itu. Jadi kalau aib yang dia itu memang disembunyikan, yang jenengan tutup, tapi kalau aibnya terang-terangan dilakukannya di tempat umum, itu sudah bukan aib lagi. Seperti itu dan sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah mbok tutupi wong diwonge mamerne dhewe ya. Wonge cerita dhewe ya. Ya enggak bisa. Ya, bangga. Jadi kita berharap hadis ini kullu ummati mu'afan. Setiap umatku ini akan dimaafkan kesalahannya. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan di siang bolong di tempat umum. Wis raro isin misalnya gitu. Terang-terangan, Pak. Iya, mohon maaf katanya saya tahu ini. Sing rame-rame son horeg. Aku lek ngomong ya tak padane karo iku son horeg, kae nemen horeg ya. Aku kuwatir lek kok gempa kan son horeg iku. Iku kan diikuti oleh wanita-wanita yang menari, gitu. Saya belum pernah satu kali pun melihat itu, tapi katanya sudah banyak. Malang katanya banyak. Tadi ada berita yang Malang itu kepala desa sampai mengungsikan warganya yang sakit karena akan ada sound horeg. Kok heboh men aku itu. Itu pada saya yang sakit. Sakit jiwa. Gitu ya. Sudah menyebar ya berita itu ya. Kompas itu. Itu. Jadi itu wanita-wanita yang seperti itu saya pikir kalau dia sudah ngerti menari buka aurat di depan orang banyak campur aduk siang atau malam pakai lampu itu sulit dimaafkan karena dia terang-terangan di tempat umum berbuat dosa. Apalagi ada yang minum di situ, mabuk ditampakkan ledek mabuk gitu. Son horeg sudah menjamur ternyata ya, saya ketinggalan redoan ini. Di kampung-kampung itu jadi saya dengar urunan ditarik urunan, Pak. Iya, betul ya, dengar. Warga ditarik urunan. Sampai keluar fatwa di NU Pasuruan itu ada apa hukumnya nyumbang son horeg untuk 17 Agustusan. Dijawab oleh Pak Kiai-Kiai Pasuruan. Oh, haram hukumnya, tidak boleh menyumbang untuk kemaksiatan. Itu sama dengan jenengan ridho dan i'anatul ma'asi, menolong kemaksiatan. Tapi ya Pak ditarik kare Pak RT kan. Oh, ini caranya jari Pak Kiai. Aku juga setuju. Sampean lek terpaksa itu nyumbang, lek nyumbang kan juga nanti nggak enak sama mereka. Diomong nih, aku ki nyumbang kanggo syukuran pitulasan. Ngono. Syukuran maksudnya berdoa bersama gitu loh. Sing untuk ngono-ngono diunek nih ngono. Diunek nih, diunek nih, diakat ya. Pokok dibunyikan begitu. Saya nyumbang kanggo ini untuk santunan anak-anak atau apa? Doa bersama seperti itu. Lumayan lah daripada yang untuk sing aneh-aneh gitu. Atau lomba untuk ini tuh hadiah anak-anak yang lomba. Oh no, enggak apa-apa kan biasanya anak-anak lomba sih wajar-wajar. Gitu. Terus saya model sound horror ngerusak banget ternyata. Kemaksiatannya malah banyak ternyata. Gitu ya. Makanya sampai Polda Jawa Timur melarang gitu kan. Pak lek enggak keras-keras.
Lek pangga joget burine ora oleh aku. Anak-anak di sekolah saya itu seperti itu. Udah melihat sampai jauh-jauh. Kan yang melihat sampai luar kecamatan diparani loh, Pak. Iya toh? Banyak itu. Kok yo ngerti loh. Apa di grup jadwal apa diundang ya? Ngerti aku cacai. Nah coba. Wis nggak usah grup resmi aja wis koyo ngono lho sing delok gitu. Wis berase palsu. Disonor. Aduh. Saya tadi berangkat ke situ ingat, horek itu kan goyang. Aku waktu itu kok gempa nemen, barang Indonesia ki opo gitu, horek apa? Katanya orang Tuban itu cerita ke saya, sampai ditarik urun satu rumahnya 1 juta, Pak. Terus, terus Pak, lek golek sewa son itu dadak leren studi banding loh, Pak. Ke tempat lain, sampean ngono kuwi. Lihat bagaimana penampilan son yang paling oke. Waduh, lek buanter lo dirungokne apane. Pak lek banter tapi keselawatan. Ora oleh ke banterno nganggu. Kon niku selawatan ya alon-alon. Selawatan. Oh, alasan caca itu. Suara mengganggu, ya jelas ya. Terus campur-campur yang itu kemaksiatannya. Semacam kita itu katanya teman-teman melegalkan dugem di tempat umum katanya gitu. Oh iya, kok aku lagi kadung delok terus pingin delok mana? Kok api ngono? Heeh, jenenge manusia ya. Kemaksiatan wis. Wis dosane akeh sih tambah-tambah. Dosane iki mbayar barang gedean dia. Nanti membayar insyaallah. Pun. Jadi termasuk apa? Mujahir yaitu berbuat dosa yang terang-terangan. Terakhir, nah ini berat. Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah kamu saya kabarkan tentang suatu amal yang lebih utama derajatnya daripada derajatnya berpuasa, derajatnya sholat, dan derajatnya sodakoh. Qalu benar. Bala ya Rasulullah. Rasul menjawab, yaitu sholahu dhatil bain. Mendamaikan dua orang yang berselisih. Mendamaikan. Fa inna fasada dhatil bain hiya al-khaliqatu. Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh dua orang yang bertikai itu mencukur katanya, mencukur agama, tambah dosa, kerusakannya kemana-mana. Karena perselisihan itu bisa merusak banyak hal. Oleh karena itu kalau jenengan berhasil mendamaikan dua pihak yang berselisih, itu pahalanya bisa melampaui pahala sholat, zakat, dan sodako. Itulah besarnya pahala. Tapi ya berat. Berat. Berselisih. Mendamaikan suami istri yang berselisih, ngono ki ayo rada angel. Apalagi orang lain gitu ya. Jadi ya ini rambu-rambu dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Hadis ini mengingatkan bahwa amal perbuatan baik kepada orang, mendamaikan, membuat orang lain tentram itu pahalanya juga besar sekali. Saya tutup dengan kata-kata Rasulullah. Di surga itu ada ruang yang istimewa yang saya tidak bisa menjelaskan. Kata Rasulullah, dalamnya tampak dari luar, luarnya tampak dari dalam. Jajal lek gambar piye. Luarnya apa dalamnya tampak dari luar, luarnya tampak dari dalam. Itu salah satu ruang istimewa di surga. Para sahabat bertanya, untuk siapa itu ya Rasul? Rasul menyebutkan 3 hal ini yang mewakili perbuatan manusia. Untuk siapa? Liman atau bal kalam. 1, untuk orang yang omongannya bagus. Ini mewakili akhlak bergaul.
omongannya bagus, nggak gampang ngecor misu ngelokne, omongannya bagus. Yang kedua, at'amut ta'am, orang yang dermawan suka memberi makan tadi itu, memberi makan tidak hanya hewan loh ya, orang lain itu pemurah. Yang ketiga, wabata qa'iman wan nasuniyam, orang yang berdiri di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Ini mewakili ibadah kita kepada Allah. Jadi secara akhlak diwakili dengan kata-kata, secara pemurah diwakili sebagai orang yang suka memberi makan. Tidak hanya makan Pak, kalau mohon maaf ini kalau memberi pekerjaan itu pahalanya besar banget. Memberi pekerjaan. Karena banyak orang sudah cari kerja sekarang, tambah sulit, pengangguran. Kota Blitar saja lebih dari 4.000 sarjana. Kota Blitar bro, termasuk ini kota itu, belum kabupaten, belum se-Indonesia. Wah, pengangguran banyak. Itu kalau jangan bisa memberikan pekerjaan kepada seseorang, pahalanya luar biasa. Salah satu hadis yang mengatakan begini, siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk memberi pertolongan sehari saja, maksudnya berjalan sehari untuk memecahkan problem teman kita itu, lebih baik daripada iktikaf di masjidnya Nabi selama 1 bulan. Coba, iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Jadi itu keutamaan berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. Nah, jadi surga tadi, kembali ke surga tadi, 3 yaitu 1 apa? Orang yang omongannya bagus, yang kedua yang dermawan suka memberi, yang ketiga orang yang rajin sholat malam, ibadahnya bagus. Jadi kalau 3 hal ini ada pada kita, yo rajin ngibadah, terus omongane api, gemar menolong, wah jenengan berhak mendapatkan surga. Sing apa gimana Pak? Jerone ketok tekon jobone ketok tekon jero. Kok bingung jenengan ning kono? Pak kula mumet pedal mawon. Itu keistimewaan saja, itu gambaran Rasulullah. Nggih. Alhamdulillah bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih. Pun ada yang mau diceritakan lagi, monggo ceritanya sing angel-angel, bingung aku malah nyaur utang gak nyaur-nyaur. Baik, monggo Pak Eri ada yang tanyakan, monggo jenengan. Nggak usah diutarakan, wongnya malah diikhlaskan saja. Atau disaksikan, jadi yang disaksikan istri atau anak gitu ya, penting itu juga. Bahwa utangnya kepada si A sana sudah saya ikhlaskan. Bismillah. Waduh, mudah-mudahan kuat jenengan padha karo sedekah banyak. Bojone bengok-bengok jarene. Lah kuwi harus ada pendidikan, harus ada ini kesetaraan frekuensi. Ya rundingan dhisik lah. Bagaimana lek enggak sonya enggak ono Pak, pokoknya ditagih ning akhirat. Lah ngono iki sembuh. Bisa loh ditagih akhirat bisa. Yang jenengan mau. Sak sim tak tagih ning akhirat. Makanya kalau ada orang mati zamannya Nabi masih punya utang, Nabi tidak mau menyolatkan gitu kan, sampai ada yang menjamin hutangnya gitu. Pentingnya hutang, lek ditagih ning akhirat besok kan bayarnya pakai pahala. Lek tidak ada pahala, pahalanya habis, dosa kita diberikan kepada dia. Tapi Nabi tidak pingin begitu sebenarnya, pinginnya itu bersih lah, lapang dada. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan lagi seperti itu, bagaimana cara mengikhlaskannya? Mudah-mudahan diikhlaskan ya Pak. Pun, monggo, jajannya di kan? Monggo, saya tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.